namanya tidak ada jadi kayak Bunda pikir loh, emang dia nggak memperhatikan, emang dia nggak menyimak butir-butir ucapan itu yang harus diteliti gitu loh. Kalau Bunda ngerti nggak sih? Karena di situ ada kalimat apa namanya, kalimat katanya gimana? Ya gimana ya, harus dikasih makan gitu. Ya harus mulut disumpel, mulut tutup mulut. Ya, kalimat ini sebenarnya nggak harus ada gitu, tapi kenapa diadakan gitu loh? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi, kalau menurut Bunda itulah, disitulah letaknya gitu. Blunder Bunda, udah buncur, udah, setuju Bun, stop Bun. Loh, kalau Bunda sebenarnya sih nggak, aku sih nggak punya, aku nggak mau. Sebenarnya Bunda nggak mau aku peduli dengan hal ini. Nggak penting pula aku, nggak penting aku buat aku. Cuman kalau dibilang, kalau Bunda disuruh, kalau Bunda dilihat dari obrolan itu ya Bunda seakan-akan aku kayak kok ini ya gitu. Ya kalau Bunda sih maunya ya nggak ada masalah ini gitu loh. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kalau aku maunya nggak ada kasus ini, nggak ada masalah ini. Semuanya hidup damai. Itu harapan aku. Ngerti? Kalau ditanya, Bunda mau nggak? Maunya semua tidak ada kasus. Kalau Bunda maunya kasus ini nggak ada. Kasus ini nggak ada. Permasalahan ini nggak ada. Jadi kita hidup dengan dunia kita sendiri masing-masing. Dengan dunia Bunda seperti apa. Dengan dunia mereka seperti apa gitu. Itu menandakan Bunda sebenarnya tidak suka dengan kasus ini. Ngerti nggak? Aku nggak suka dengan hal-hal begini. Ngerti nggak? Kalau dibilang Bunda gimana, aku nggak akan pro kemana-mana. Tapi aku tidak suka dengan hal ini. Kalau bisa semuanya kita aman, tentram, nyaman, lepas dari hukum. Itu yang kuharapkan. Tapi karena ada begini, jadi ini membuat Bunda jadi kayak antara sedih, tetapi ya udah, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab, gitu loh. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak sih? Ngerti nggak maksud Bunda? Paham kan maksudnya? Gini loh, kecekcokan yang pernah terjadi udahlah kita anggap sebagai canda tawa gitu. Tapi udah gitu. Tapi dengan adanya ini kenapa jadi seriusnya sampai ke polisi gitu loh? Tidak ada kalimat ayo dong berdamai, maaf-maafan gitu loh. Kenapa saling untuk, jadi jatuhnya tuh jadi kayak yang Bunda sedihkan, kenapa hal ini terjadi di bulan Ramadan gitu. Kenapa harus di bulan puasa? Harusnya udahlah kita berdamai, saling silaturahmi dengan cara yang baik. Ya saling, itu yang Bunda, yang Bunda, kenapa nggak saling terbuka gitu? Kenapa nggak saling, nggak tahu mana yang dari mana sumbernya, seperti ada yang harus begini, harus menjadi. Kalau Bunda sih maunya ya damai-damai. Jadi kalau jadi kita tuh kayak damai aja gitu, seperti dengan dia dunianya dia, dengan Bunda dunianya Bunda gitu. Dibilang sedih ya sedih, nggak gimana ya? Kayak sebagai manusia yang punya rasa kemanusiaan di badan Bunda, kayaknya dengan hal ini Bunda kayak sedih aja, sedih aja gitu, karena tidak akan indah hidup di dalam penjara. Bohong kalau ada orang yang bilang di penjara itu enak. Bohong. Silahkan melakukan kedua kali, berani nggak dia? Ya, silahkan bertanya sama orang yang pernah di penjara. Mau nggak dia melakukan untuk kedua kali lagi dimasuk penjara? Coba tanya. Pasti tidak mau. Kalaupun dia ketangkap lagi dalam kasus apapun, karena dia mungkin sudah kebablasan dan sudah nggak ada pilihan. Misalnya harus cari makan, menafkahin istrinya, tapi tidak akan bisa dibilang hidup dalam penjara itu enak. Tidak akan pernah bilang enak. Tidak ada, bohong dan bohong. Kalau ada yang bilang, hidup penjara enak, bohong. Itu mulutnya bohong. Tidak ada hidup di penjara itu enak.
Satu aja cukup. Hidup kita di dunia bebas ini, waktunya begitu cepat walaupun dengan jam yang begitu lama. Sedangkan di penjara, waktunya itu bagaikan setahun. Aku yakin itu. Karena apa ya? Karena bagaimanapun yang namanya hidup dikurung itu nggak akan bisa bebas lepas kayak kita yang di dunia alam terbuka. Itu pasti berbandingnya jauh sekali. Jadi kalau misalnya bilang hidup di penjara itu enak, nggak enak. Semua dilakukan dengan terpaksa. Harus mengikuti kursus ini, menjahit, membola pola baju, membuat keterampilan lain. Itu semua dilakukan terpaksa. Mengaji, sembahyang, mendengarkan ceramah, itu semua terpaksa. Sesuatu terpaksa. Udah gak ada pilihan. Dan itulah buat hiburan mereka. Tapi di luar ini, di luar penjara, masih banyak hiburan-hiburan yang kita dapat. Kita bisa nengok orang di jalanan. Kita bisa melihat sesuatu yang orang gak lihat. Kita bisa nengok alam semesta, burung berkibar, bagaimana kita bisa memilih makanan yang kita mau. Kita bisa sholat mau kita kapan kita mau. Kita mau ngaji, mau baca Al-Quran kapan aku mau. Aku boleh membuat ikat rambut kapan aku mau. Jadi semua itu datangnya dari hati yang paling dalam. Jadi sebenarnya makanya Bunda bilang sedih gitu. Sedih aja, kayak nggak akan enak hidup seperti itu. Percaya deh. Karena apalagi istilah kata, coy, jangan sampai ya. Apalagi kalau kita punya keluarga gitu. Kita punya tanggung jawab gitu. Pasti sedih. Apalagi ini mau bulan ini mau puasa, mau Ramadan gitu loh. Sedih sih. Buat Bunda sih sedih sih, maksudnya kenapa terjadinya di bulan Ramadan? Apakah ini suatu kayak memang udah jalannya Tuhan? Apa memang udah jalannya Tuhan harus di bulan Ramadan? Karena apa yang terjadi di muka bumi ini semua udah kehendak Tuhan. Udah pilihannya. Ya sedih. Cukup Bunda. Ya kan Bunda gak kemana-mana. Bunda kan pembahasannya tentang orang hidup di penjara. Hidup di penjara itu kan memang gak enak. Bohong kalau orang bilang enak. Ngerti gak sih? Jadi gak kemana-mana. Ya Bunda, kalau aku mau bilang aku menyedihkan karena terjadinya semua ini, salahnya di mana? Berarti aku nggak suka dong. Berarti Bunda nggak suka dong dengan adanya permasalahan ini. Artinya Bunda nggak pro dengan hal ini. Bunda maunya semuanya kita berdamai, hidup dengan tentram, hidup dengan apa adanya, menjalankan hidup kita dengan aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita nge-live, kita ngelucu, kita ngebacot. Ya, yang lainnya juga begitu, jualan gitu kan, harusnya begitu. Kan ada jalan perdamaian, kan ada jalan yang harus masalahnya kan sekarang nih, kenapa tidak mencari jalan damai? Kenapa harus dengan cara-cara seperti itu? Kenapa tidak memberikan satu hal yang baik untuk supaya semua jadi aman gitu kan? Karena ini kan ada kesalahpahaman, harus diperjelas gitu. Jadi nggak mesti harus ini kan jatuhnya kan kayak, ya gimana ya ngomongnya ya? Adanya laporan itu kan karena di luar konteks sebenarnya. Laporan itu kan di luar konteksnya udah berbeda, makanya terlapor. Sebenarnya kalau misalnya nggak, konteksnya apa Bunda? Di luar konteks kenapa? Karena di luar jadi udah permainan, udah kayak malak. Jadi jatuhnya ini yang Bunda, kenapa nggak memberikan satu saran, nasihat? Ya udah deh, kita arahkan aja ke sana, tanya aja ke sana gitu. Saya nggak mau tahu gitu kan, lepas jadinya kan. Ya itu yang Bunda sesalkan itu. Kenapa sih? Itu aja sih sebenarnya. Stop Bunda, stop. Udah Bunda. Ya udahlah. Karena kan
Karena kan kalau Bunda lihat dari ucapan kalau Bunda dengar dari kalimatnya dia kan dia bilang gini, ya memang di apa aku memang ada apa katanya gitu. Pokoknya ada berapa persennya ini gitu. Nah, dia kan sudah tahu, berarti kan dia sudah menyampaikan hal ini. Harusnya dia memberi memberi usulan atau memberi apa kayak, oh iya ya udah kalau gitu cari jalan pintas, jalan tengahnya gimana gitu. Kalau memang dia memang orang yang, kalau memang mau dibilang, kalau ini seandainya terjadi pada Bunda gitu ya, terjadi pada Bunda, misalnya terjadi pada Bunda tapi belum ketahuan gitu, tapi tunggu. Itu modelnya kayak mana? Tunggu, Bunda pikir dulu ya. Itu kasusnya seperti apa ya? Bentar. Bagaimana mencontohkannya itu ya? Contohnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong ke Bunda gitu, ya udah gimana ya? Udah ini enggak? Udah maksudnya udah harusnya bertanya lagi, tapi itu membahayakan enggak? Pertanyaan di situ gitu. Kamu udah lapor ke BPOM enggak gitu? Harusnya begitu. Terus iya gini misalnya dia bilang, oh ya ini gitu. Ya udah, mendingan ke ini aja, kamu pergi kemana, ke yang gimana gitu. Tapi aku nggak ikut campur ya, harusnya begitu. Jadi nggak ada. Ya udah gitu aja, itu nasihatku gitu aja kali ya. Kalau Bunda gitu. Stop Bunda. Apa sih? Diam kau. Muak aku. Nggak tahu Bunda gatal aja pas tadi. Gara-gara Bunda jam berapa sekarang ini? Gara-gara Bunda bangun tidur sih nengok tadi Bunda. Jadi Bunda terniang-niang di pikiran Bunda. Emang kalau kita bangun tidur terniang-niang susah kita Bunda mau ngomong sama siapa? Sama Ubed. Ubed lagi sibuk, lagi lab. Sama Kak Sari. Kak Sari sama keluarganya. Sama siapa? Sama Ivan. Ivan nggak ada. Ivan lagi nggak, dia nggak mau dia. Dia kalau udah kayak gitu dia diem. Dia beda sama Bunda. Dia kalau Ivan nggak mau tahu. Dia nggak mau ikut campur kalau dia. Kalau Bunda kan masih jiwa mama. Ya Bunda kan jiwa emak-emak yang masih ada jiwa, namanya juga jiwa emak-emak. Ya kalau emak-emak dibilang katanya agak-agak rumpi itu wajar, natural. Itu memang udah emak-emak. Udah emak-emak. Pasti banyak di luar sana emak. Kalau Bunda tinggal di perkampungan Makassar atau bertetangga sama emak-emak udah jadi bahan ocehan di setiap hari ini. Udah jadi bahan obrolan kita mungkin di depan pintu. Iya kan, sayang aja Bunda nggak bisa mengungkap di sini nggak ada orang Indonesia. Itulah jiwa seorang mama-mama. Kalian nggak bisa bilang Bunda stop. Itu jiwa mama-mama. Jadi kalau Bunda bilang, ini kenapa ini ada bilang, Bunda ikut campur. Itu bukan ikut campur sebenarnya. Itu komentar-komentar seorang mama-mama. Memang kebetulan Bunda ini orang publik. Memang Bunda ini public figure. Public figure. Ya. Karena Bunda ini public figure. Jadi harus berhati-hati. Coba Bunda kalau orang biasa. Atau konten kreator. Atau misalnya selebgram biasa, pasti nggak kalian gubris, pasti nggak akan kalian gubris, nggak akan viral, nggak akan peduli, ya kan? Karena fans Bunda beda sama fans yang ini beda, karena Bunda punya anak-anak Bunda itu seperti anak sendiri dan jumlahnya lebih banyak, jadi beda sama selebgram yang masih di bawah gua gitu. Jadi Bunda ini yang udah di puncaknya paling atas, jadi banyak pengikutnya. Bahkan selebgram juga bagian dari anak-anak Bunda. Jadi apa yang Bunda ungkapkan harus berhati-hati. Sebenarnya nggak perlu berhati-hati selagi kita nggak di ranah hukum, selagi kita masih memberikan komentar kita. Sama aja seperti pengacara siapa tuh namanya? Bapak-bapak orang Medan itu yang Ditjen apa itu sama seperti dia, bedanya dia mantan apa, dia mantan ya, dia masih menjabat sebagai dirjen apa gitu, masih sih, siapa namanya
Bukan Hotman Paris, satu lagi. Yang pernah ada di kasusnya si ini, yang pernah masalah si Agus juga dia memberikan apa? Memberikan opininya dia. Siapa sih namanya? Si Habuan apa gitu kalau nggak salah namanya. Siapa? Bukan. Bukan. Yang dia lagi bahas masalah ini juga. Dia lagi bahas masalah si percakapan itu juga. Oto Hasibuan. Bukan Oto Hasibuan. Yang mantan dirjen orang Medan juga itu. Bapak-bapak itu loh. Bapak-bapak itu loh yang sekarang. Yang dia sempat baru-baru ini viral masalah si Agus. Yang kasus si Agus kan dia ada memberikan opini. Si Agus juga ngapain menggunakan uang itu? Kan itu bukan uangnya dia. Uang narasumber, uang dari dari narasumber ya. Kalau kemarin Bunda diundang apa tuh? Bunda narasumber. Kalau misalnya uang apa gitu, uang sumber waras apa namanya? Kalau kemarin Bunda dipanggil tipuan itu narasumber kan, Bunda sebagai narasumber. Kalau yang ngumpul uang itu apa? Donatur. Kok sumber waras? Sumber waras apa ya? Oh, sumber waras yang rumah sakit yang zaman dulu mau dibangun sama Pak. Oh, sumber waras yang dibangun sama Pak Ahok ya zaman dulu ya, ya Allah. Masih ada itu? Hah? Masih ada rumah sakit sumber waras? Ya Allah, zaman-zaman itu ya. Loh, anting-anting Bunda mana? Di mana anting-antingku? Di dalam celana kerja Bunda kayaknya deh. Coba kemarin Bunda buka soalnya. Baru teringat, kok mana anting-anting aku? Ya Allah, jangan sampai hilang ya Allah sayang. Mudah-mudahan di kantong celana. Takutnya berserak lagi Bunda kemana itu kan. Siapa namanya? Denny siapa namanya? Hilang di atas. Denny Sumargo Bunda, bukan. Yosua Huta Barat. Bentar ya. Yang kemarin Bunda komentar itu loh. Waktu Bunda komentar kemarin dia bicara. Yang dia bilang katanya ya kenapa ngasih gitu loh. Terus Bunda bilang itu ada siapa namanya itu bapak-bapak itu? Itu loh. Itulah. Nah jadi kalau dibilang kok Bunda namanya mama kan emang udah kodratnya. Mama itu kodratnya memang sedikit ini ya. Kalau sedikit. Kalau Bunda kan mama bener. Mau tahu aja. Kayaknya ini orang Jerman apa orang Turki ya? Kayaknya Turki ini. Nggak mungkin Jerman. Pakai kerudung kok dia. Tapi kayak orang Jerman, kayak blonde gitu. Orang Turki kan juga kadang-kadang ada yang kayak memang ada kayak orang-orang. Karena tadi malam pas Bunda sahur, dia setahu Bunda ya, nggak tahu juga ya, setahu Bunda dia memang selalu bangun nggak 3:30 ya. Karena tadi malam pas Bunda tidur, pas Bunda sahur dia hidup juga lampunya. Karena kan hari ini hari libur. Apa mungkin dia bangun seperti biasanya? Makanya Bunda kayaknya iya kali, kayaknya ini kayaknya dia Muslim itu. Kayaknya iya kali, Turki kali dia nih. Makanya kayaknya Turki itu.